Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan singkat buat kamu ya untuk tahun 2026. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn, ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya time lapse, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Capricorn, ambil mana yang resonate ya, karena di sini kartunya banyak. Oke, di sini kita punya abundance ya, ada kelimpahan di sini untuk kamu. Oke, aku lihat di sini apa istilahnya, apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu perjuangan mungkin akan berhasil gitu loh ya. Istilahnya kayak kamu akan mencapai goal atau mencapai kesuksesan, nah istilahnya gitu. Dan aku juga ngerasa nggak semua ya, untuk beberapa orang ini mungkin di hubungan ya, kayak contoh nih, kamu yang single mungkin kamu akan bertemu dengan pasangan ya, punya kesempatan atau bertemu dengan pasangan yang tepat gitu, yang cocok atau yang pas gitu loh untuk kamu atau sesuai dengan harapan kamu. Kemudian aku juga ngerasa ada beberapa mungkin kayak kamu yang sebelumnya menginginkan untuk punya rumah sendiri ya, mungkin kamu akan bisa beli rumah sendiri gitu ya di tahun 2026 ini gitu, menempati rumah baru gitu ya. Atau bisa juga di sini hubungan kamu yang sukses ya, kayak pernikahan yang sebelumnya kayak lama banget ya, pasangan kamu kok nggak ngelamar-lamar kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Di sini ada kesempatan gitu loh ya. Ada pernikahan, mungkin ada seperti yang tadi, rumah baru gitu ya, kemudian juga kesuksesan di karir, kemudian juga di sini hubungan baru yang jauh lebih baik gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di dalam pekerjaan karir juga gitu ya. Untuk kamu yang tidak memiliki pekerjaan, aku rasa di sini akan ada kesempatan peluang ya, pekerjaan baru buat kamu. Bisa ini kamu sendiri yang menciptakan pekerjaan tersebut ya, atau peluang pekerjaan tersebut, yang dimana kamu membuka usaha bisnis baru dan usaha kamu itu lancar ya, atau sukses gitu. Dan ada juga mungkin pekerjaan baru ya, kayak kamu tuh udah naruh lamaran di mana gitu ya, dan mungkin akan ada sebuah informasi gitu ya, dan juga pekerjaan yang memang ini pas buat kamu gitu loh, yang seperti yang kamu inginkan gitu ya. Entah, aku nggak tahu ini dari segi gajinya lebih baik ya, ataupun lingkungan pekerjaannya yang jauh lebih baik, yang lebih nyaman ya, apapun itu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang baik buat kamu gitu. Kemudian di sini ada unlikely. Ini jawabannya mungkin ya, mungkin. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin mempertanyakan sesuatu ya, bisa saja gitu ya, bisa saja itu terjadi sama kamu gitu ya. Tapi ini aku lihatnya kalau yang bisa terjadi sama kamu ini kayaknya dalam konteks positif ya. Dan juga unlikely ini ada beberapa faktor tertentu ya, atau sesuatu yang sebelumnya sudah kamu rencanakan, mungkin kamu jalankan tapi tidak sesuai dengan rencanamu gitu ya, tidak berjalan sesuai dengan rencanamu gitu. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang lain ya, sesuatu yang berbeda gitu ya. Untuk beberapa orang tuh seperti itu. Jadi di sini diminta untuk kamu tuh lebih terbuka, lebih open gitu ya, terhadap kesempatan atau peluang-peluang yang ada gitu ya. Kalau contoh nih, aku contohkan ya, kamu memiliki hubungan, relationship, hubungan kayak pacaran gitu ya dengan pasangan kamu. Tapi ternyata hubungan itu yang menurut kamu sudah merencanakan, mungkin ingin lamaran, ingin tunangan, istilahnya kayak gitu ya. Kamu sudah bermimpi atau berangan untuk bisa dengan orang tersebut, tapi ternyata bukan dia gitu loh. Ya Tuhan kayak punya rencana lain gitu loh. Ya mungkin kayak ada hal-hal di sini yang kamu tuh akan mempertanyakan kembali gitu loh hubungan kamu.
yang dimana kamu ngerasa apakah ini tuh bener nggak ya orang yang tepat untuk aku atau tidak gitu loh. Nah istilahnya tuh gitu. Nah di sini akan diperlihatkan gitu loh, akan diperlihatkan bahwa bukan dia gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kamu akan menyadari sesuatu lah, yang intinya kamu menyadari sesuatu dan mungkin kamu nggak akan jalan dengan orang tersebut gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus terbuka gitu, karena apa yang terjadi mungkin tidak akan sesuai dengan rencana kamu gitu loh. Ada kemungkinan lain istilahnya tuh gitu ya. Ini aku contohkan tuh di dalam hubungan ini bisa macam-macam ya, konteksnya bisa macam-macam, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, makanya di sini kamu diminta untuk terbuka gitu dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Kalaupun yang terjadi buruk ya udah, ini mungkin ada kayak lain gitu loh. Makanya kamu harus lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain atau kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Oke. Kemudian di sini ada year from now. Banyak di sini ya yang aku rasa zodiak ya, banyak beberapa zodiak dapat pesan ini ya, year from now, jadi 1 tahun dari sekarang. Aku rasa ada beberapa memang tahun ini apa yang kamu pertanyakan atau apa yang kamu harapkan, inginkan ini terjadi, karena di sini ada abundant juga. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin 1 tahun dari sekarang ya, nggak tahun ini, mungkin 1 tahun dari sekarang ya, kamu itu kayak lagi berjalan gitu loh ke arah impian kamu. Bisa tahun depan kamu baru akan mencapai sebuah hasil yang mungkin kamu inginkan atau sesuatu yang kamu tunggu, nantikan, ya istilahnya kayak gitu. Kalau ini berkaitan dengan harapan, impian, contoh di karir misalkan, nah ini mungkin mulai 1 tahun dari sekarang itu karir kamu baru akan berjalan ke arah yang stabil atau lebih baik gitu loh. Karena mungkin ada yang beberapa yang gak semua aku contohkan, kalau kamu membuka usaha bisnis sendiri di tahun ini ya, mungkin 2025 ini sudah gitu ya, tapi kayak kamu ngerasa jalannya kok seperti ini, atau mungkin kamu bukanya bukan di tahun ini tapi bukan awal tahun ya, misalkan kamu baru di Oktober, November atau Desember ini istilahnya gitu ya. Dan untuk 2026 ini kamu pelan-pelan berjalan gitu loh ya, ke arah lebih baik gitu loh. Jadi kamu nggak langsung ngelihat hasil, istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Kamu nggak langsung melihat hasil yang mungkin seperti yang kamu harapkan gitu, tapi kamu ini lagi berjalan ke arah sana gitu loh. Jadi kayak slow, pelan-pelan, istilahnya tuh kayak gitu loh, jalannya tuh kayak pelan-pelan gitu untuk mendapatkan hasil yang mungkin sesuai dengan harapan kamu gitu. Makanya di sini ada kesabaran gitu. Di sini juga ada unlikely ya, sepertinya tidak gitu ya, atau mungkin gitu, mungkin akan terjadi berbeda. Nah istilahnya tuh gitu, nggak sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Makanya di sini kamu harus bersabar gitu. Tapi bukan berarti tidak ya, bukan berarti tidak akan berhasil gitu istilahnya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta ya untuk mulai dari sekarang ya, atau tahun ini mungkin kamu udah waktunya ya untuk membuat rencana baru gitu loh, yang sebelumnya mungkin kamu sempat menunda-nunda misalkan ya, atau kamu misalkan ingin gerak nih, ingin maju gitu ya, ingin merencanakan sesuatu, udah ada di kepala kamu ya rencananya, misalkan ya udah ada gitu, ide-ide apapun gitu ada, tapi kamu kayak belum action gitu ya, belum melakukan tindakan. Nah ini mungkin sudah waktunya gitu loh. Jadi tahun ini kamu harus memulai gitu, jangan berlama-lama gitu. Oke. Satu tahun dari sekarang ya, jalankan rencana kamu. Jadi tahun ini kamu harus memulai gitu loh. Kemudian di sini tuh, yes, untuk beberapa orang memang kamu ini udah berada gitu loh di jalan yang tepat gitu. Jadi kamu nggak usah ragu gitu loh, nggak usah meragukan lagi apakah ini benar, apakah ini tidak betul gitu, atau apakah keputusan yang kuambil salah sebelumnya begini-begini. Enggak, di sini ya kamu sudah berada di jalur yang tepat, kamu lanjutkan aja istilahnya gitu. Dan yes, ini juga ada beberapa di antara kamu yang aku ngerasa kamu udah bisa seimbang ya, udah bisa stabil, udah bisa menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu sebelumnya, yang sempat kamu itu berusaha banget gitu ya untuk bisa
menerima hal tersebut gitu ya, untuk beradaptasi dengan situasi tersebut gitu. Karena di sini juga ada abundance yang seperti yang bilang tadi, bahwa sesuatu yang sedang kamu perjuangkan ya, sesuatu yang kamu tuh kayak mencoba banget untuk bisa berhasil istilahnya ya. Nah, ini kamu akan bisa nyampe ke sana gitu ya. Ini karena perjuangan itu nggak harus dari segi finansial, karir, hubungan, enggak ya, tapi bisa juga kayak kamu tuh ingin beradaptasi gitu dengan hal-hal yang sempet bikin kamu itu menolak gitu loh dengan hal tersebut, nggak ingin hal itu tuh terjadi. Nah istilahnya gitu kan, ada kayak semacam penolakan gitu loh dalam diri kamu seperti itu, tapi kamu berusaha untuk menerima, kamu berusaha untuk bersabar, kamu berusaha untuk beradaptasi, berdamai dengan keadaan itu. Nah istilahnya tuh gitu ya. Dan di sini kamu udah mencapai titik keseimbangan di mana kamu udah stabil, udah bisa beradaptasi, udah bisa menerima, istilahnya kayak gitu. Kalau yang belum, kamu masih harus berusaha gitu ya, kamu masih harus berusaha di situ gitu ya. Usahakan di sini untuk kamu bisa stabil, seimbang gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Pesan penting buat Capricorn ya, aku akan lihat dari kartu tarotnya. The Chariot tuh, kamu akan ada kesuksesan, kamu akan mencapai sesuatu yang sedang kamu perjuangkan gitu ya, atau targetkan di sini. Kamu akan capai goal itu. Dan untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi juga, yes, yang meminta kamu udah berada di jalur yang tepat. Karena Chariot ini biasanya juga menandakan seseorang yang sudah kebingungan gitu ya, antara ke kiri atau ke kanan. Kemudian kamu juga mempertanyakan keputusan pilihan kamu, iya atau tidak, benar atau salah ya keputusan pilihan yang aku ambil. Enggak, di sini kamu sudah berada di jalur yang tepat, jadi lanjutkan aja, lurus aja. Nah istilahnya tuh gitu. Oke. Kemudian di sini ada Magician tuh. Untuk beberapa orang di sini aku ngerasa memang ya penciptaan, yang dimana mungkin ada yang ini membuat perubahan gitu ya, berhasil menciptakan keajaiban gitu loh untuk diri kamu sendiri. Aku contohkan tadi ya di karir gitu. Mungkin di sini kamu akan membuka usaha bisnis sendiri dengan kemampuan kamu gitu ya, dengan bakat kamu, dengan skill kamu ya, sesuatu sumber daya yang sudah ada di diri kamu gitu ya, kamu manfaatkan di sini. Kemudian aku juga ngerasa dengan adanya Magician ini juga ada yang mungkin kamu itu mungkin nggak bekerja satu doang ya, tapi lebih dari satu gitu ya. Mungkin ada banyak pekerjaan di sini, kamu memiliki lebih dari satu pekerjaan, istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sumber penghasilan lah atau sumber pendapatan gitu ya. Ini juga tentang manifestasi ya, sesuatu yang sudah kamu rencanakan, ide, planning gitu ya, sudah ada di kepala kamu, wujudkan di sini jadi realita gitu. Karena di sini segala sesuatunya tuh sudah ada gitu loh, udah kamu tuh udah punya, kamu nggak usah ragu dengan kemampuan kamu gitu loh, tinggal kamu lanjutkan aja gitu. Makanya tadi gue bilang year from now, 1 tahun dari sekarang ya, apapun yang sudah ada di kepala kamu ya, udah kamu rencanakan ide ya, mulailah ya untuk mengaplikasikan ke dalam dunia nyata gitu loh ya. Karena di sini mungkin kamu udah lama punya itu gitu loh, tapi kamu bingung gitu loh, iya tidak gitu loh ya, seperti itu. Kamu nggak usah ragu di sini dengan kemampuan kamu. Yang penting kamu fokus, konsisten ya, untuk mencapai tujuan kamu akan berhasil di sini. Kemudian di sini tuh Ten of Cups, ini tentang kebahagiaan ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin ada hubungan yang sukses di sini. Kamu mungkin akan istilahnya bersama pasangan kamu ya, ada yang mungkin menikah, berkeluarga, istilahnya kayak gitu. Ada juga yang hubungannya membaik gitu ya, atau untuk beberapa orang menemukan pasangan yang tepat yang bikin kamu safe, aman, nyaman gitu ya. Di sini ada kebahagiaan yang aku lihat ya, kebahagiaan yang memang ini sesuai dengan impian atau harapan kamu gitu ya. So kebahagiaan yang kamu inginkan, harapan pokoknya di sini ya. Kalau aku lihat sih ini di relationship ya,
Ten of Cup ini bicara tentang relationship di hubungan gitu ya. Bisa ini hubungan dengan pasangan kamu, pacar kamu, family kamu ya. Family ini maksudnya ya keluarga kamu gitu ya. Kalau kamu yang belum menikah gitu kan ya satu family gitu ya, dengan ayah, ibu, siapa yang ada di keluarga kamu itu gitu ya. Bisa juga dengan teman ya, atau circle lingkungan kamu gitu ya, circle lingkungan yang terdekat lah, contoh di lingkungan kerja bisa ya, atau lingkungan tempat kamu tinggal bisa gitu ya. Yang jelas di sini ada hubungan yang bahagia, hubungan yang harmoni, hubungan yang benar-benar kayak mengerti gitu loh, saling mengerti satu sama lain, memahami satu sama lain, sayang satu sama lain kayak gitu ya. Seperti itu, hubungan yang lebih dekat gitu loh ya. Jadi kayak orang yang tidak ada konflik lah gitu loh. Kalau seperti yang bilang tadi, kalau dengan lingkungan, circle lingkungan itu kalian nggak ada semacam orang yang nggak mengenakan untuk berhubungan dengan kamu itu enggak ya. Contoh kayak mungkin orang itu tuh tukang fitnah, gosip, atau bikin masalah dengan kamu, cari problem dengan kamu gitu ya, itu enggak gitu loh. Jadi ini kayak bener-bener kamu merasakan harmoni gitu loh, hidup harmoni di situ gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kemudian di sini ada Two of Wands. Ya, ada yang memang kamu tahun ini diminta ya, untuk beberapa orang, gak semua, harus mulai merencanakan sesuatu gitu loh untuk kehidupan kamu ke depan gitu. Mulailah dari tahun ini, karena ada sesuatu memang seharusnya tuh kamu lepaskan, dan kamu harus bergerak di sini gitu loh, bergerak maju. Kamu gak boleh diem doang atau berada di zona nyaman kamu gitu loh ya. Kamu jangan ragu di sini ya, lakukan di sini apa yang menjadi pilihan kamu, atau apa yang sudah menjadi keputusan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah membuat pilihan nih, misalkan pilihan A, kamu nggak usah meragukan pilihan kamu benar atau tidak gitu loh ya, lanjutkan aja gitu. Karena di sini ada sesuatu yang harus kamu lepaskan ya, karena di sini pilihan ini aku ibaratkan tuh kayak antara ke depan dan belakang ya. Maksudnya belakang ini mungkin kamu kayak masih nggak mau maju bergerak, karena ada sesuatu di sini yang menahan kamu untuk gerak maju gitu loh. Yang menahan ini macam-macam ya, bisa kamu menunggu seseorang, kepastian bisa, ataupun kamu masih, aku nggak tahu, masih punya sesuatu lah yang intinya tuh kayak menahan kamu sepertinya gitu loh. Jadi mau nggak mau kamu harus melepaskan gitu. Yang harus kamu lepaskan gitu. Kalau enggak, di sini kamu nggak bisa bergerak, kamu akan stuck di sini, kamu akan diem doang di tempat. Ibarat orang tuh kayak diem di tempat, nggak gerak-gerak gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Hidup itu terus berjalan ya, aku ibaratkanku sebuah kehidupan. Hidup itu terus berjalan ya, dan harus maju gitu loh, nggak mungkin berputar ke belakang, itu nggak mungkin gitu loh, harus tetap kamu teruskan gitu loh. Jadi apa yang menjadi tujuan kamu di sini, karena aku lihat di sini ada kamu memiliki impian ya, atau kamu memiliki tujuan gitu loh ya, dan kamu harus berani untuk melangkah ke arah itu gitu loh ya. Jangan stagnan gitu loh, jangan diam gitu loh, jangan ragu dengan setiap keputusan atau pilihan kamu, karena di keputusan kamu itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah ya, istilahnya kayak gitu, semuanya tuh benar gitu loh ya. Karena kalaupun kamu memilih jalan A misalkan, nah itu nanti ada sendiri jalurnya gitu loh. Ketika kamu milih jalan B, itu juga nanti akan ada sendiri, istilahnya tuh kayak gitu, kalau aku ibaratkan sebuah jalan gitu loh ya. Jadi nggak ada yang namanya salah atau benar gitu, nggak gitu ya. Aku lihat di kartu ini tuh gitu. Oke, jadi lanjutkan saja, apalagi di sini ada yes gitu, teruskan gitu. Yang penting kamu buat melangkah ke arah tujuan atau impian kamu. Gak usah berpikir terlalu jauh ke depan gitu ya, atau bagaimana hasilnya nanti gitu ya, gak usah gitu loh. Lakukan saja gitu loh. Kamu akan bisa melihat hasilnya ketika kamu berani untuk maju gitu. Biasanya keraguan diri ini hanya akan menghambat kemajuan kamu gitu. Kemudian kita lihat dari asmaranya.
keep an open mind, berpikiran terbuka, chemistry. Oke, di sini kamu diminta ya, untuk beberapa orang kamu diminta untuk berpikiran terbuka ya, karena mungkin soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu. Jadi kamu harus terbuka gitu loh dengan segala kemungkinan yang ada, jangan terlalu banyak ekspektasi gitu ya. Jadi aku rasa di sini ada seseorang ya, mungkin yang akan mendekat ke arah kamu dengan adanya getting to know each other. Dia mungkin ingin mengenal kamu ya, ingin tahu kamu gitu ya, tapi ini baru tahap awal ya. Namun di sini aku rasa kamu dengan orang ini ketertarikannya nggak bisa kamu tolak gitu loh. Cuman ada sisi diri kamu yang kayaknya menolak orang ini ya, tapi tarikan orang ini sangat kuat. Orang ini nggak bisa gitu loh, kayak daya tariknya tuh kuat ya. Daya tarik ini bukan daya tarik dari segi fisik atau apa, enggak ya, tapi feel kamu, perasaan kamu gitu loh. Kayak seolah tuh nggak bisa menolak kehadiran orang ini karena chemistry-nya tuh dapet banget gitu loh. Di awal ketemu tuh kamu udah kayak ngerasakan something banget gitu, sesuatu banget gitu loh. Ada tarikan yang sangat kuat atau intens antara kamu dengan orang ini. Hanya saja di sisi diri kamu ada penolakan gitu, karena mungkin ada sikap atau tindakan dia atau sesuatu lah yang dari dirinya dia itu nggak kamu sukai gitu loh, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Contoh nih, misalkan mungkin kamu nggak suka dengan fisiknya yang dianya mungkin gemuk, nah istilahnya kayak gitu. Atau mungkin kamu nggak suka dengan usianya, ya mungkin usia dia lebih tua dari kamu, nah istilahnya kayak gitu. Tapi nggak bisa kamu pungkiri ya bahwa memang hati kamu tertarik sama orang ini, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka ya, dan kamu harus tahu prioritas apa yang kamu yang kamu inginkan di dalam hubungan gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak ekspektasi, tapi kamu tentukan standar aja. Standarnya apa? Ekspektasi dengan standar itu beda ya gitu loh. Misalkan nih, dianya memang punya kualitas gitu loh, kualitas bagus gitu loh dari sikap atau tindakan atau perlakuan dia gitu loh. Ya kamu jangan memandang sebelah mata gitu loh. Meskipun dia mungkin dari fisiknya kurang ganteng, istilahnya kayak gitu ya, atau bentuk fisiknya misalkan dia kurang keren gitu ya, yang kamu inginkan mungkin seperti seorang artis di film atau K-pop gitu ya, tapi dia nggak seperti itu gitu. Tapi kamu harus lihat cara dia tuh memperlakukan kamu gitu ya, apakah karena di sini ada strong magnetic attraction gitu. Kamu jelas-jelas tertarik dengan orang ini, dan biasanya chemistry ini bukan dilihat dari fisiknya gitu ya, tapi daya tarik dari hati gitu loh. Ada sesuatu yang bikin kamu itu ketarik sama orang ini, suka sama orang ini gitu loh ya. Biasanya dari perlakuan gitu, perlakuan dia gitu, cara dia memperlakukan kamu atau gimana gitu. Yang jelas ini ada kaitannya dengan rasa gitu loh, perasaan gitu yang nggak bisa kamu tolak gitu loh ya. Tapi di sini ada keep an open mind. Pikiran kamu beda di sini, karena pikiran itu biasanya ngelihatnya dalam bentuk ada ego ya. Biasanya di pikiran itu biasanya ada ego. Jadi mungkin kamu akan ngerasa kayak malu. Contoh, kalau dia ini orangnya usianya lebih tua dari kamu atau lebih muda dari kamu. Nah itu kan ekspektasi kamu tuh, kamu pengennya nggak tua-tua banget gitu, jauh umurnya kayak 8 tahun, 10 tahun misalkan, ataupun usianya lebih muda 5 tahun, 6 tahun misalkan, dan istilahnya kayak gitu. Nah ini kan dari sisi ini kan kamu tolak gitu loh ya. Padahal sikap atau perlakuan dia, contoh kalau dia lebih muda dari kamu misalkan, karena kamu berekspektasi bahwa orangnya nggak lebih muda dari kamu ya, tapi jauh kurang lebih umurnya sama atau lebih sedikit lah, 2-3 tahun gitu ya, 2-3 tahun misalkan. Tapi ternyata dia lebih muda dari kamu, tapi sikap dia, tindakan dia itu dewasa banget misalkan. Nah ya kamu harus bisa ngelihat dari sisi itu gitu loh, sisi lain gitu loh. Jangan ngelihat dari ekspektasi kamu gitu ya. Karena biasanya kalau ada beberapa kepercayaan itu, kalau jalan sama orang yang usianya lebih muda atau lebih tua banget gitu kan, kayak malu gitu ya, istilahnya gitu. Nah ini pikiran-pikiran yang kurang match gitu, kurang cocok, ini dihilangkan gitu. Karena aku ngelihat di sini ada strong magnetic attraction gitu. Chemistry kamu itu memang kuat gitu antara kamu dengan orang ini.
gitu. Orang ini pengen mengenal kamu, pengen deketin kamu, tapi ya terserah ya, ini kembali ke masing-masing orang ya. Yang jelas di sini kamu diminta untuk tidak banyak berekspektasi gitu. Mungkin kamu akan bertemu atau dealing di sini dengan orang yang beda dari ekspektasi kamu atau tipe kamu biasanya gitu. Tapi chemistry kamu dengan orang ini kuat banget, dan aku juga ngerasa orang ini tuh punya energi yang maskulin ya, yang dimana ingin protect kamu, ingin jaga kamu, ingin lindungi kamu gitu ya. Dia ingin bikin kamu tuh safe, aman, nyaman. Makanya orang ini mungkin dia tidak langsung terbuka gitu ya, tapi dia kayak pelan-pelan gitu loh, mencoba untuk mengenal kamu, memahami kamu dulu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, ya kamu harus ini ya, kamu harus berpikiran terbuka dan diskusikan apapun masalah kamu, problem kamu dengan pasangan kamu. Jadi harus ada kejujuran, keterbukaan antara kamu dengan pasangan kamu gitu. Kalau kamu bertanya-tanya apakah pasangan kamu ini sebenarnya cinta atau enggak sama kamu, dia cinta sama kamu. Hanya saja mungkin dia enggak sama dengan ekspektasi kamu gitu loh. Sikap tindakan dia, mungkin perlakuan dia mungkin ada yang beda dengan enggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya kamu kayak sedih, kecewa gitu ya, atau ngerasa pasangan kamu nggak cinta sama kamu gitu ya. Karena di sini ada dua hal yang berbeda ya antara kamu dengan seseorang ini gitu. Makanya dengan adanya getting to know each other ini, kalian ini sebenarnya butuh diskusi gitu loh ya, untuk jujur terbuka satu sama lain, untuk lebih mengenal gitu loh pasangan kamu seperti apa, dia seperti apa, kamunya juga seperti apa gitu ya. Karena dengan kamu jujur dan terbuka, pasangan kamu akan tahu apa maunya kamu, apa inginnya kamu, kamunya bagaimana, kayak gitu loh ya. Karena chemistry juga ada di sini gitu. Kamu dengan pasangan kamu ini chemistry-nya dapet gitu loh ya, attraction-nya dapet gitu loh. Dia sangat tertarik sama kamu pun juga sangat tertarik sama dia. Hanya saja di sini aku rasa kayak mungkin kalian kurang keterbukaan ya, atau kurang komunikasi gitu loh. Bisa salah satu atau keduanya di sini yang enggan gitu loh. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.